Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa menopang, memberkati dan menyertai kehidupan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7 dan Efesus 2 sampai pasal 2 ayat 8. Saya akan memberikan tema renungan hari ini yaitu anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya menyebut kata anugerah, saya teringat dengan kata upah, bonus, dan hadiah. Ketiga istilah ini memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Apa itu upah? Upah adalah sesuatu yang kita dapatkan karena kita bekerja dengan diri kita. Upah adalah sesuatu yang dibayarkan kepada kita karena kita telah melakukan sesuatu. Lalu kemudian bonus. Bonus adalah prestasi kerja kita yang memuaskan sehingga perusahaan atau bos kita memberikan kita bonus. Kemudian hadiah adalah sesuatu yang kita dapatkan karena ada sesuatu jasa di sana. Kita dapat hadiah karena ulang tahun. Kita punya tabungan yang banyak di bank, lalu kemudian kita dapat hadiah. Dan hadiah ini masih ada unsur jasa di dalam kita mendapatkan hadiah. Dan saudara-saudara, baik itu upah, bonus, dan hadiah, itu berbeda dengan anugerah. Kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan hadiah karena kita dianggap layak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, tapi kalau anugerah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kita memiliki andil atau bukan karena kita punya jasa di dalam apa yang kita dapatkan. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tetapi kita mendapatkannya. Dan anugerah adalah sesuatu yang kita dapatkan bukan karena jasa kita. Justru kita tidak punya andil, kita tidak punya jasa apapun di dalam anugerah yang kita dapatkan. Saudara, saya mencoba melukiskan anugerah ini dengan sebuah contoh. Walaupun saya sadar bahwa contoh ini pun tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan betapa luar biasa anugerah Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Saya menjelaskannya kira-kira begini, sebuah contoh ya. Seorang anak tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Setelah lahir, orang tuanya meninggal dan kemudian dia diasuh oleh nenek dan kakeknya. Dan ketika dia berumur 5 tahun, kakek neneknya meninggal dan keluarganya yang lain tidak tahu ada di mana. Dan anak ini menjadi sebatang kara. Dan tiba-tiba suatu hari anak ini justru diangkat anak oleh seorang raja. Dan sejak itu, hidup anak ini berubah total. Dia menjadi anak raja, dilayani oleh para pelayan, dan dia punya masa depan yang cerah. Dulu, sebelum dia diadopsi, diangkat menjadi anak raja, masa depannya tidak jelas, hidupnya terlantar dan kematian itu ada di depan mata dia. Tetapi sekarang ketika dia diangkat menjadi anak raja, maka sekarang masa depannya menjadi cerah. Dulu dia sebatang kara, tidak punya apa-apa, sekarang ia bahkan menjadi ahli waris. Nah, saudara-saudara, itulah yang kira-kira bisa menggambarkan tentang anugerah.
Anak itu diadopsi, diangkat menjadi anak dari seorang raja. Dan kemudian dia bahkan menjadi ahli waris. Anak itu tidak punya andil, anak itu tidak punya jasa, anak itu tidak punya apa-apa. Tetapi justru ketika dia bertemu dengan raja, dan raja mengangkat dia menjadi anaknya. Dan itulah yang bisa kita katakan bahwa anak ini mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saudara, dari kita akan bicara tentang anugerah berdasarkan teks Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, dan kemudian juga kita akan melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Anugerah adalah sesuatu yang di dalamnya kita tidak punya andil. Anugerah ada sesuatu yang di dalamnya kita tidak punya jasa, tapi justru diberikan kepada kita. Nah, mari kita perhatikan nats yang telah saya sebutkan tadi. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7, paling tidak saudara kita menemukan anugerah Tuhan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita melihat anugerah itu bahwa Tuhan adalah perancang kehidupan. Tuhan adalah perancang kehidupan. Saudara-saudara, perhatikan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia terlebih dahulu menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ayat 5, seorang penafsir mengatakan bahwa keadaan saat itu seperti padang gurun dan pohon-pohon yang belum membuahkan hasil. Mengapa? Karena ada dua alasan, yaitu Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada yang mengusahakan tanah yang telah Tuhan ciptakan itu. Namun semua sumber yang dibutuhkan manusia telah disediakan oleh Tuhan. Manusia tinggal berusaha, tinggal berpikir, tinggal merancang dan mengusahakan sumber yang telah diberikan, yang telah disediakan oleh Tuhan, yang tidak pernah ada habis-habisnya. Yang penting manusia harus rajin mengerjakannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan manusia otak. Dengan adanya otak, manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia bisa memakai otaknya untuk berpikir, untuk membangun konsep, untuk merencanakan, untuk merancang, dan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan rajin dan bertanggung jawab. Saudara-saudara, Tuhan di dalam bagian yang kita lihat di sini ketika kisah penciptaan, kita melihat bahwa Tuhan adalah perancang kehidupan yang bijaksana. Dia menyediakan segala sumber yang diperlukan manusia sebelum Dia menciptakan manusia, agar ketika manusia sudah diciptakannya, manusia bisa menikmati apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Tuhan menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyediakan jalan keluar di dalam setiap persoalan kita. Tuhan menyediakan karena Tuhan adalah perancang dan sumber daripada kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan, anugerah Tuhan bisa kita lihat di dalam kisah penciptaan. Manusia adalah debu tanah, dan ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia pada waktu itu tidak punya andil, tidak punya jasa, tidak punya apapun. Dia hanya sebongkah tanah, tetapi Tuhan berikan nafas kehidupan. Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan, yaitu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, perancang kehidupan yang bijaksana. Sebelum Dia menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, menciptakan Adam dan Hawa, Dia sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh mereka. Saudara, apa yang kita khawatirkan di dalam hidup kita jikalau Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan sebagai perancang yang bijaksana, Tuhan sebagai pengatur yang hebat, Tuhan sebagai perancang kehidupan kita yang sungguh-sungguh luar biasa bijaksananya. Itulah sebabnya kita boleh hidup dan bergantung dan mempercayakan hidup kita kepadanya.
Yang kedua, saudara, anugerah Allah dinyatakan di sini bahwa Tuhan adalah pemberi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan adalah perancang kehidupan. Yang kedua, Tuhan adalah pemberi kehidupan. Ada sebuah lagu yang kita sering dengar mungkin ya. Ada syairnya yang berbunyi begini: aku tanpamu bagaikan butiran debu. Tetapi saudara, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita pun sama, saudara, bahwa tanpa Tuhan kita ini adalah debu. Aku tanpamu, yaitu aku tanpa Tuhan, aku hanyalah butiran debu. Memang benar, saudara, bahwa tanpa Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita hanyalah sebongkah tanah yang tidak ada artinya. Kita tentu pernah melihat boneka atau patung yang sangat bagus dan harganya spektakuler, tetapi bagus dan semahal apapun itu hanyalah boneka. Bahkan di negara-negara maju, saudara, ada toko-toko dunia yang dibuatkan patung lilin yang sangat persis dengan toko tersebut. Tetapi saudara, patung-patung lilin itu pun tidak ada nilai bagaimanapun, karena tidak ada kehidupan di sana. Patung lilin itu hanya mirip toko-toko, tetapi patung itu sendiri tidak punya nafas kehidupan. Dia hanya berupa benda mati. Dan dia akan berarti jikalau nafas kehidupan Allah diberikan di sana. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ayat 7 berkata, manusia diciptakan dari debu tanah. Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan dalam gambar Allah. Dan manusia, saudara dan saya, adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi ciptaan berarti kita sangat terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak bisa menggerakkan jari tangan kita atau mengucapkan sepatah kata pun terpisah dari Tuhan. Kita sebagai ciptaan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sebagai ciptaan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Alkitab menyoroti dua sisi manusia ini, ya, bahwa kita adalah ciptaan yang berasal dari debu tanah, namun kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bahkan Alkitab lain mengatakan bahwa kita ini adalah tanah liat. Sebagai tanah liat, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Maka kita hanyalah sebongkah tanah liat yang tidak ada nilainya. Karena itulah, sebagai manusia, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa diri kita hebat. Kita tidak perlu merasa diri kita luar biasa. Kita tidak perlu merasa diri kita paling hebat di antara yang lain. Dan kemudian kita merendahkan orang lain. Richard Pratt, seorang teolog dan seorang penulis buku, dia mengatakan demikian. Kita menganggap diri kita hebat dibandingkan orang lain. Kita merasa berada di atas manusia yang lain. Tetapi mitos ini segera akan hancur saat kita mati. Dunia tidak akan peduli waktu kita mati. Sejumlah kecil orang mungkin akan menghadiri upacara kematian kita. Dan mereka yang mengasihi kita mungkin akan merasa kehilangan. Tetapi gereja tetap akan berjalan seperti biasa walaupun tanpa kita. Dan masyarakat pun akan terus berjalan tanpa kehilangan seorang pribadi. Dan arogansi itu tidak sesuai dengan diri Anda. Richard Pratt yang mengatakan. Bahkan Rudolf Bultmann, dia mengatakan keangkuhan adalah hal yang bertentangan dengan iman. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita hidup karena pemberian Tuhan. Kalau kita hidup karena pemberian dari Tuhan, apapun yang kita miliki, itu berarti kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu merasa diri kita hebat dibandingkan orang lain. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, kamu diselamatkan karena anugerah. Kita boleh percaya kepada Yesus karena anugerah dari Tuhan. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita ada melekat di dalam diri kita, itu adalah anugerah pemberian Allah. Kita hidup hanya oleh anugerah. Kiranya kita menyadari ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, di mana Tuhan adalah perancang kehidupan yang bijaksana, dan Tuhan adalah pemberi kehidupan kami. Kami hidup, kami boleh percaya kepada Yesus, kami boleh menjadi orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Itu karena anugerah-Mu. Kami hidup hanya oleh anugerah. Biar kami menyadari semua fakta di dalam kehidupan kami, bahwa tanpa Tuhan kami hanyalah sebongkah tanah liat yang tidak ada artinya. Dan jikalau kami sampai hari ini diberkati secara luar biasa, hidup kami diberkati secara ajaib oleh Tuhan, itu pun karena anugerah, sehingga kami boleh hidup dengan rasa gentar di hadapan Tuhan, karena semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai mereka. Tuhan menopang, membimbing, mengarahkan hidup mereka, agar mereka memancarkan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.